Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, paralel 3, mata kuliah manajemen MAN 101. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan terkait Google. Nah, sebelum kami menjelaskan, izinkan terlebih dahulu kami untuk perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Cynthia Hanifa dengan NIM E44012010062. Lalu yang kedua ada saya yaitu Ranti Dian Lesmana dengan NIM E44012010067. Lalu yang ketiga ada Ahyar Ali Rangkuti dengan NIM E44012010070. Dan yang terakhir ada Juniarti Salsabila dengan NIM E44012010075. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Jadi, Google pertama kali didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada saat masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Pada waktu itu mereka bertemu saat menjadi mahasiswa teknik komputer. Mereka mendapatkan inspirasi dari Yahoo dan American Online yang pada saat itu sudah menjadi mesin perambah dan meraup keuntungan yang cukup besar. Hingga mereka memutuskan untuk membuat sebuah mesin pencari bagi kampusnya, yaitu Universitas Stanford. Tapi tidak untuk menjadikannya bisnis. Namun, mereka menyadari bahwa mesin pencari itu nantinya akan berguna bagi kemaslahatan manusia, sehingga mereka mulai mencari investor dan mengembangkannya dengan serius. Mereka berdua sendiri memegang 16% saham perusahaan dan menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September tahun 1998. Perusahaan ini menawarkan perangkat lunak produktivitas daring atau dalam jaringan, termasuk surat elektronik, paket aplikasi perkantoran, dan jejaring sosial. Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di beberapa pusat data di seluruh dunia. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait visi dan misi dari Google. Visinya yaitu mengorganisasi informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan digunakan secara universal. Dengan modal spiritual menjadikan Google dapat meledak dalam penjualan iklannya. Nah, adapun misinya yaitu pendiri Google dalam proyek garapannya mencetuskan ide, yaitu memanfaatkan tautan untuk membuat peringkat bobot halaman. Nah, ide tersebutlah yang menjadi dasar pemikiran algoritma penyusunan peringkat halaman-halaman websitenya. Implementasi visi dan misi, yaitu ada Google News, Google Product Search, Google Maps, Google Analytics, Google AdSense, dan Google Calendar. Selanjutnya budaya organisasi. Yang pertama itu ada menjaga karyawan agar tetap bahagia juga merupakan nilai yang mereka anut. Yang kedua, Google mendorong karyawan untuk berani mengambil resiko dan inovasi. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk passion, dan yang terakhir menerapkan transparansi. Menjaga karyawan agar tetap bahagia juga merupakan nilai yang mereka anut. Google menciptakan lingkungan kerja yang unik dan menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan-karyawan terbaiknya. Google menduduki peringkat nomor 1 Best Place to Work For oleh majalah Fortune pada tahun 2007 dan peringkat 4 pada tahun 2010. Ini tidak mengejutkan apabila kita melihat lebih dekat bagaimana Google memperlakukan karyawannya. Di kampus mereka di Mountain View, California yang disebut Googleplex, karyawan ditraktir dengan pilihan menu-menu seperti sushi bar dan espresso station. Nyatanya banyak karyawan yang komplain bahwa ketika mereka mulai kerja di Google, mereka cenderung mengalami kenaikan berat badan 10-15 pound. Karena memiliki akses untuk gym, shower facilities, video games, on-city childcare, dan dokter. Google juga mendorong karyawan untuk berani mengambil resiko dan inovasi. Hal ini dilakukan pertama-tama ketika Vice President perusahaan melakukan kesalahan anggaran dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Dia diberi komentar oleh Larry Page yang memberikan selamat atas keberaniannya melakukan kesalahan dan mengumumkan kepada seluruh orang bahwa mereka harus bergerak cepat dan banyak bertindak. Jangan terlalu berhati-hati dan hanya bertindak sedikit.
Sikap terhadap tindakan cepat dan menerima kerugian atas hasil kesalahan merupakan konsekuensi yang wajar dari sebuah pekerjaan. Baik, untuk budaya organisasi Google pada poin ketiga yaitu meluangkan waktu untuk passion. Di mana ada yang menyebut resep sukses Google terletak di proporsi perbandingan 80/20. Google memberikan kebebasan kepada para karyawannya untuk menghabiskan 20% waktunya untuk melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Dan hasil yang terlihat nyata dari kebebasan yang diberikan Google terlihat dari produk mereka yang sukses seperti Gmail, Google News, Google Maps, dan masih banyak lagi. Maksud dari kebebasan ini, tidak harus tim Anda meluangkan waktu untuk bermain gitar pada setiap hari Selasa. Bukan juga mengharuskan tim Anda harus memperluas cakrawala mereka dan menguji keterampilan unik guna membantu perusahaan. Namun dengan menawarkan kesempatan nyata untuk pengembangan diri, berarti Anda menawarkan suatu pengembangan yang tidak hanya berkaitan untuk perusahaan, namun juga keahlian dan passion unik untuk para karyawan. Nah, dan poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu menerapkan transparansi, di mana Google menerapkan suatu kebijakan dengan julukan default to open, atau mengikuti standar transparan bila kondisi memungkinkan. Mereka mendapat banyak tekanan saat memutuskan untuk menerbitkan permintaan akses informasi dari pemerintah di negara manapun. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait Google atau penjelasan dari kelompok kami, dapat langsung ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.